Shalom, selamat malam Yusak Yetisong, Ibu Hana Eva. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, di hari Sabtu malam ini kita boleh bertemu dalam siaran live streaming. Ibu Hana, Kesia, Esther Kunianti, shalom. Apeng, shalom. Mai Sandra, shalom, selamat malam. Pendeta Malsen, Lina Virginia, shalom. Marlina Hutahaen, Ivoni Ferdinandus, Titus Tato, Mafeva Sitanggang, shalom. Puji Tuhan. Saida Tampu Polon, Neti Daniel, shalom. Mirna Sari, shalom. Omaro, shalom, selamat malam. Sarbani, Minar Simbolon, Dartini Tini, shalom, selamat malam. Haleluya. Biarkan malam hari ini kita tetap bersemangat. Haleluya. Pit Haryono, Kristin Triwahyuni, Mana Situngkil, Monika Rambe, shalom, selamat malam. Sinainggolan, Laban Nahor, Yuli Padandi, shalom, selamat malam. Mari siapkan hati kita untuk beberapa menit ke depan kita memuji Tuhan. Dan saya akan sharingkan firman Tuhan hari ini tentang apa yang kita dengar. Biarkan kita boleh tetap tinggal dalam iman kita, melihat mujizat Tuhan terjadi buat kita. Amin. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kau bawa hati kami itu terus mendekat, bawa hati kami itu terus kami boleh melihat bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan malam hari ini Tuhan, berkenan Tuhan hadir memberkati kami, hati kami dibawa untuk kami terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata kecuali kami bersyukur. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Mari sama-sama katakan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh Yesus,
Kau selalu sertaku, oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, oh Yesus. Kau kemenanganku, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Mari umat Tuhan katakan, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Katakan menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi sama-sama katakan, oh Yesus, Kau selalu sertaku, oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, oh Yesus, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Mari umat Tuhan katakan, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau layak untuk disembah. Mari umat Tuhan katakan, menyembah-Mu amin, seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Biarkan malam hari ini, di tengah semua kesibukan kita di Sabat ini, saya mengajak kita tetap untuk memberi hati kita kepada Tuhan. Saya percaya biarkan kita tetap boleh menjalani hari kita dengan ucapan syukur, bawa hidup kita, bawa keluarga kita, anak-anak kita malam hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan,
Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Mari umat Tuhan, oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Mari umat Tuhan menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu malam ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang boleh Tuhan kerjakan. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Sama-sama deklarasikan. Oh ku
buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima. Kita percaya ada banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Malam hari ini hanya ucapan syukur terima kasih saja yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Mari umat Tuhan katakan terima kasih. Ucapkan syukur buat hari-hari yang sudah kita lewati. Ucapkan syukur buat keluarga, buat anak-anak, buat istri, buat suami. Ucapkan syukur buat setiap pekerjaan yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari malam hari ini penuhi tahtanya dengan ucapan syukur. Haleluya. Penuhi tahtanya dengan ucapan syukur. Mari umat Tuhan berkata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat semua kebaikan, buat semua kemurahan. Mari umat Tuhan, mari terus tinggikan namanya, mari terus agungkan namanya. Ucapkan syukur kita, semua karena kebaikan. Semua karena Mazmurlah bagi namanya, sebab Dia yang layak sembah. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan terima
Biarkan semua umatnya menyembah Raja. We declare your name. We declare your name. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja. Ayo tinggikan. Yesus Raja. Yesus Tuhan, Allah yang berkata, Engkau Raja, Allah yang berdaulat di hidup kami, keagungan bagi Tuhan kami selamanya. bersorak, haleluya. Ya, setiap lutut kan bertelut, Ya, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Mari angkat tangan kita, saudara. Mari berkata dengan iman. Selamat datang buat hadirat Tuhan. Selamat datang berkat yang melimpah. Selamat datang promosi ilahi. Selamat datang kemurahan Tuhan. Selamat datang kesehatan ilahi. Selamat datang kesembuhan ilahi. Selamat datang buat setiap berkat yang dicurahkan melimpah-limpah dalam hidup kami. Hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai firman ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Dan kami percaya roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Sampaikan firman-Mu dengan sederhana. Terus kami mau makan makanan rohani, sehingga hidup kami, roh kami terus akan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Jiwa kami diubahkan, dan kami melihat juga di dalam kehidupan jasmani kami berubah. Terima kasih Tuhan. Kecenderungan hati kami pulih, kami terus benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apa-apa. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami siap untuk terima firman. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Selamat apa nih? Malam mingguan. Haleluya. Saya tidak akan lama-lama. Saya tidak mau mengganggu malam minggu Bapak Ibu, waktu quality time juga Bapak Ibu dengan keluarga. Saudara, saya akan cepat saja, saya akan sampaikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Saudara, saya berharap Bapak Ibu semua tetap boleh bergairah di dalam Tuhan, amin. Saya setelah ini juga masih ada pelayanan untuk mendoakan tempat dan mendoakan beberapa orang. Saudara, saya percaya malam hari ini biarkan Tuhan yang memberkati kita. Saudara, saya beri renungan untuk judul malam hari ini adalah perhatikan apa yang kau dengar. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi hatimu. Apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi jiwamu. Apa yang kau dengar itu juga yang akan mempengaruhi akan imanmu. Dan saya berdoa Bapak Ibu tetap terhubung dan tetap bisa melihat bahwa waktu kita mendengar benar, maka iman kita bertumbuh dan kita tetap akan mengalami janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Kita tetap akan melihat perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan dan digenapi dalam hidup kita. Kita buka dalam Ulangan 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita, membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Jadi saudara, background daripada ayat ini, bangsa Israel sudah ada di Kades Barnea. Mereka sudah ada di perbatasan tanah perjanjian. Perhatikan, Tuhan
memberi perintah buat mereka adalah untuk mereka menduduki tanah perjanjian. Tetapi saudara, ketika mereka sampai perbatasan, yang terjadi adalah umat Tuhan ini saudara mendekati Musa. Mereka itu berpikir gini, kan kita belum tahu ini negeri perjanjian kayak gimana. Maka lebih baik kita ngintai dulu, kita amati dulu, kita lihat-lihat dulu. Jadi keputusan mengintai itu sebenarnya bukanlah Tuhan yang mau. Tapi di ayat tadi di Ulangan 1, 22, 23 berkata, kamu sekalian mendekati aku. Jadi umat Tuhan itu pemimpin-pemimpinnya mendekati Musa supaya Musa setuju dengan pendapat mereka untuk mengintai tanah perjanjian dulu. Padahal saudara, kalau kita baca di Ulangan 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Jadi perintah Tuhan itu jelas. Waktu engkau di depan yang namanya tanah perjanjian, engkau masukilah dan dudukilah. Sederhana, masuk, dudukilah. Sebab sepanjang perjalanan mereka dari Mesir, mereka ada di padang gurun, sampai mereka ada di Kades Barnea, Tuhan itu menunjukkan kuasanya yang dahsyat bagi mereka. Kuasanya yang luar biasa bagi mereka. Tapi lihat, ketika justru firman-Nya berkata jelas, dudukilah, masukilah. Jelas saudara, engkau akan lihat bagaimana Tuhan berperang ganti engkau. Tapi yang terjadi adalah mereka membujuk Musa untuk mengintai, untuk supaya mereka lihat-lihat dulu. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sebenarnya hal yang sama yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, percayalah, terimalah janji Tuhan dalam hidupmu. Terimalah apa yang difirmankannya. Terimalah setiap apa yang menjadi penggenapan Tuhan dalam hidupmu. Hanya engkau terima dan engkau percaya dan terima. Tapi kenyataannya banyak orang mempertanyakan, apakah betul kita perlu survei dulu, kita lihat dulu, kita coba lihat keadaannya apakah mendukung atau tidak. Nah saudara, sebenarnya dari 12 pengintai inilah, sesungguhnya mereka akhirnya justru tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi sebenarnya saudara, setiap apa yang menjadi penetapan Tuhan buat kita, kita harus berjalan dengan iman dan ketaatan. Udah selesai. Saudara percaya, lakukan dengan iman. Saudara percaya, saudara terima, lakukan dengan iman. Saudara ada hukum rohani, di mana engkau percaya dan engkau akan melihat. Tetapi sistem dunia, sistem manusia kita, dan kecenderungan hati kita, pengennya kita lihat dulu, baru saya percaya. Makanya itulah yang dilakukan orang Israel waktu mereka ada di perbatasan di tanah perjanjian. Tinggal beberapa langkah lagi mereka sampai ke tanah perjanjian. Saudara, tapi gara-gara mereka mulai saudara coba kompromi dan mereka tidak mau taat dengan apa yang Tuhan mau, yang terjadi adalah mereka mulai membujuk Musa dan berkata, yuk intai dulu. Nah banyak dari saudara, banyak dari kita juga, ketika Tuhan berkata, aku menyembuhkan engkau. Banyak dari kita, masa iya, coba dicek-cek dulu, dilihat-lihat dulu. Tapi kok tanda-tandanya tambah parah ya, jangan-jangan. Nah, banyak dari kita, seringkali kita ini meragukan dan kita tidak bertindak dalam ketaatan. Kita nggak percaya, makanya kita nggak terima. Makanya mereka, saudara, membujuk Musa, mendekati Musa, supaya dikirimlah 12 pengintai. Nah itulah sebenarnya akhirnya kabar yang mereka terima. Apa yang mereka dengar menjadi sesuatu yang justru membuat mereka ujungnya tidak pernah masuk ke tanah perjanjian.
kecuali 2 orang dari generasi awal, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh mereka untuk mengintai. Mereka mau menduduki, maju dan duduki, itu yang mereka harus lakukan. Tapi kemanusiaan selalu mempengaruhi kita. Saudara, sama, kita ini dipengaruhi oleh daging kita. Kecenderungan hati kita, saudara, sama gini. Kalau Tuhan berkata, Tuhan tunjukkan sesuatu, entah saudara sedang bekerja bisnis, kerjakan ini. Tapi banyak kita seringkali gini, coba disurvei dulu, dilihat-lihat dulu. Padahal engkau jelas terima rema, lakukan. Saudara, ada banyak dari kita tuh seringkali mempertanyakan terus. Bertanya, dan bertanya. Tanpa sadar ketika engkau bertanya, justru yang terjadi adalah engkau mulai tidak percaya dan engkau ragu-ragu. Nah, saya mau berdoa malam hari ini, Bapak Ibu menjadi orang-orang yang mengambil keputusan benar. Dan engkau tahu bahwa ketika Tuhan mau engkau maju dan duduki, belajar dengan iman, percaya, taat, engkau akan terima. Tapi justru ketika engkau mulai kompromi, engkau coba mulai pakai dengan kemanusiaan saudara, saudara mulai menilai dengan cara manusia saudara, yang terjadi malah justru seringkali kita nggak dapatkan apa yang menjadi bagian yang harusnya kita terima. Makanya saudara, berjalan dengan iman, itu kadang kita perlu tutup mata, telinga kita terus mendengar firman, mata rohani kita terus tertuju kepada Tuhan. Betul saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang saudara, ada banyak orang justru ketika matanya tidak tertuju kepada Tuhan, melihat kepada kenyataan dan tanda-tanda. Justru mereka nggak ngalami, kenapa? Karena jadi ragu, jadi tidak percaya. Nah, hari ini, apakah engkau masih meragukan kasih dan janji Tuhan dalam hidupmu? Ada di antara engkau banyak yang bertanya, Tuhan, kapan engkau pulihkan aku? Tuhan, kapan engkau menyembuhkan aku? Kapan? Semakin engkau bertanya kapan dan kapan dan kapan, sesungguhnya waktu itu terus berjalan. Tetapi sesungguhnya ketika engkau berjalan dengan iman, engkau hanya berkata gini, aku percaya, aku terima bagianku. Engkau taat, lakukan apa yang menjadi bagianmu dalam kebenaran firman. Maka bagian yang engkau harapkan terjadi dalam hidupmu. Yang sepakat katakan amin, katakan haleluya. Saudara, akhirnya dikirimlah 12 pengintai ke sana. Nah, kita akan bahas ini banyak di sini. Supaya kita ini benar, apa yang kita dengar kita perlu waspadai, lalu yang kita ucapkan pun kita benar. Di Bilangan 13 ayat yang ke-26, Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Dan langsung datang kepada Musa, jadi ini 12 pengintai sudah mengintai, lalu mereka datang memberi laporan. Mereka memberikan apa yang dilihat tentang negeri yang diintai tadi kepada Musa dan kepada seluruh orang Israel. Perhatikan ini. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada mereka sekaliannya hasil negeri itu. Perhatikan. Mereka menceritakan kepadanya, perhatikan kata mereka menceritakan. Berarti kalau menceritakan itu pakai perkataan. Mereka lihat lalu itu yang diceritakan. Maka hati-hati dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau perkatakan. Perhatikan juga apa yang akhirnya engkau dengar juga. Renungkan itu. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Loh saudara, ini loh saudara. Loh kalau Tuhan bawa mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berulang kali berkata bahwa tanah itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Betul, pasti tanah yang jauh lebih baik. Amin. Pasti tanah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan hal yang limpah. Loh saudara, Tuhan sudah berkata gitu. Setelah mereka ngamati, jawabannya juga sama. Mereka kayak membuktiin, bener loh, ternyata di sana penuh dengan susu dan madu. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya ngomong gini,
Kan sudah saya bilang. Kan sudah Tuhan sudah berfirman tanah itu tanah perjanjian. Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Masa Tuhan mau bawa engkau dari perbudakan untuk ke tanah yang justru akan mencelakakan engkau? Tidak mungkin. Tuhan ketika membawa seseorang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari keterpurukan kepada keadaan di mana engkau dipulihkan. Dari keadaan Tuhan membawa engkau dari kesakitanmu kepada kesembuhan. Dari keadaan keterpurukan kebangkrutanmu kepada kehidupan pemulihan. Di dalam usaha dan aspek hidupmu. Itulah Tuhan ketika berjanji selalu Tuhan akan mendatangkan yang baik di dalam hidupmu. Nah, banyak orang seringkali lihat-lihat dulu baru ngomong, iya loh baik. Nah, itulah kecenderungan manusia, kecenderungan hati kita, saudara. Kita ini gak gampang percaya, tapi kita terus curiga. Makanya buang curigamu sama Tuhan, buang yang namanya perasaan gak terlalu percaya kepada firman. Hari ini buang jauh-jauh dan berkata, aku memilih percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Setelah mereka menceritakan, mereka ngomong bahwa negeri itu penuh limpah hasilnya. Dan ini aku bawa. Loh, saudara, renungan itu. Tapi lihat nanti ujungnya. Setelah ngomong hasilnya luar biasa. Nah ini hanya gitu loh. Nah ini yang gak enak kata hanyanya ini. Banyak orang ngomong gini, iya Tuhan baik. Tapi, nah kata tapi itu selalu berlawanan dengan apa yang di depannya. Kalimat di depannya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak ini bangsa raksasa telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Setelah ngomong negeri itu penuh limpah dan susu, madu dan susunya. Lalu mereka ngomong hanya musuh kita itu kuat-kuat. Sama kayak di antara saudara sering ngomong kayak gini. Maka perhatikan apa yang kau dengar. Karena itu akan mempengaruhi apakah itu bisa membuat imanmu bertumbuh atau justru semakin down. Banyak orang mendengar gini. Dokter berkata, cek labnya itu baik semua. Cek labnya baik nih loh. Lihat ceknya baik nih, tak tunjukin. Nah, tapi ada benjolan di sana dan itu berbahaya. Akhirnya aku ini bisa jadi kanker dan bisa membunuh saya. Banyak orang akhirnya ngomong kayak gitu. Dan akhirnya kabar baik yang di depan akhirnya dihapuskan dengan kabar buruk yang di belakang. Dan tanpa sadar, akhirnya itulah yang mempengaruhi semua berita dari 10 pengintai awal ketika mereka bercerita, mempengaruhi akan seluruh rakyat yang ada di Kades Barnea. Saudara dengarkan ini. Setiap kabar yang engkau dengar bisa membuat engkau naik atau justru membuat engkau semakin turun. Makanya saudara, setiap kabar-kabar yang menurutmu enggak membangun imanmu, engkau harus balikan itu dengan berkata, aku tetap sehat. Suatu kali saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, dia ketika berkata, wah ini keadaan bisa jadi lebih buruk. Wah ini keadaan bisa jadi sangat buruk. Tetapi dia akan selalu ngomong gini, tapi Tuhan tetap pegang kendali. Wah ini keadaan kesehatan saya kelihatannya semakin turun. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Kalau pernyataan gitu baik. Karena Tuhan tetap bisa menyembuhkan. Tapi yang terjadi buat orang Israel ini gini. Di mukanya dia ngomong baik. Memang negeri itu penuh susu dan madunya. Limpah bukan main. Tapi
Musuh kita itu kuat-kuat, ada orang enak raksasa, ada orang Amalek, orang yang selalu membunuh dari barisan yang paling lemah, lalu ada orang Yebus, ada orang Kanaan, mereka tentara-tentara yang kuat, kotanya berkubu. Dia mau ngomong sebenarnya kita tidak mungkin bisa taklukkan mereka. Ujungnya gitu. Saudara perhatikan ini. Ketika hati kita mendengar sesuatu, kabar yang tidak membangkitkan iman, kecenderunganmu, imanmu akan down dan engkau memilih percaya untuk mendengar apa yang negatif tadi. Setiap kabar-kabar busuk yang engkau dengar, yang tidak baik, itu akan bisa melemahkan imanmu. Maka saudara, kemudian Kaleb coba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, 2 orang ini berbeda. Yang 10 yang mayoritas bawa kabarnya hal-hal yang tidak baik, yang menakutkan. Lalu yang 2 orang dia mencoba untuk konfront pernyataan itu dan mencoba menenteramkan hati rakyat itu dengan berkata apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba renungan ini. Berarti berita pertama yang disampaikan 10 pengintai adalah berita yang ingin membuat keadaan melemah di tengah-tengah orang Israel. Itu keadaan yang akan membuat mereka menjadi down, mereka menjadi orang yang tidak percaya bahwa Tuhan yang bisa memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Maka 2 orang ini coba mengkonfrontasi dan menenteramkan. Tidak, kita bisa mengalahkannya karena Tuhan ada di tengah kita. Nah, saudara perhatikan ini. Waktu engkau mendengar kabar yang tidak baik, engkau harus belajar seperti Kaleb. Tapi saya mau berkata, kecenderungannya suara yang mayoritas selalu akan mempengaruhi banyak audiens dibanding yang minoritas. Tapi percayalah, ketika engkau tetap bertindak dengan iman, dari 12 pengintai dan seluruh generasi awal yang keluar dari tanah Mesir, yang bisa masuk ke tanah perjanjian, ujungnya hanya 2 orang ini, 2 orang pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Saudara renungkan ini, hanya gara-gara mendengar berita yang tidak baik, melemahkan iman mereka, sehingga semua bangsa itu jadi bersungut-sungut dan marah. Maka hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Berhati-hatilah dengan apa yang kau dengarkan malam hari ini dalam hidupmu. Kalau engkau mendengar kabar-kabar, wah kesehatanmu, wah kata dokter seperti ini, wah kata, enggak salah. Semua hal yang medis. Banyak orang itu saudara suka cek lab, bagus cek lab itu. Tapi ketika engkau melihat hasilnya tidak seperti yang kau harapkan, bagaimana respon imanmu? Apakah engkau akan berkata, aku tetap percaya bahwa Tuhan menyembuhkanku, atau engkau justru berkata, waduh, tambah parah, tapi kecenderungan banyak orang akhirnya stres gara-gara hasil itu. Betul atau tidak? Coba Bapak Ibu yang renungkan itu dalam hati. Ada orang coba membaca tentang hal-hal bisnis. Ketika tahu bisnis ini hancur, bisnis ini sahamnya jelek, ini jelek. Lalu Anda mau bekerja, Anda punya usaha, lalu Anda lihat, wah pasti jelek. Tanpa sadar, engkau pun tanpa sadar dibawa hatimu untuk mengaminkan hal yang buruk itu. Harusnya kita itu berani konfrontir setiap hal yang negatif itu dengan berkata, tidak, Tuhan besertaku. Tuhan yang membuat aku tetap bisa naik. Dan tetap aku bisa mengalami setiap janji Tuhan. Harusnya seperti itu. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi akhirnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bersama dengan Kaleb dan Yosua itu, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Perhatikan, apa yang kau perkatakan, itu juga yang akan kau terima. Apa yang kau perkatakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Mereka sudah mulai membuat keputusan-keputusan, kita tidak akan bisa menyerang mereka. Alias mereka mau berkata, kita pasti kalah kalau nyerbu
ke sana nih. Padahal saudara, mereka lihat tanah yang dijanjikan penuh limpah susu dan madu. Mereka melihat Tuhan berfirman, hanya dudukilah. Hanya gara-gara mereka membujuk Musa untuk mengintai dulu. Akhirnya matanya tidak lagi untuk melihat kepada kedahsyatan Tuhan, tapi diarahkan untuk melihat masalah yang besar-besar. Sehingga mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat, yang melepaskan mereka dari tanah Mesir sampai hari itu di perbatasan di Kanaan, di Kades Barnea. Saudara renungkan ini, renungkan ini. Kalau mata kita terus melihat masalah dan akhirnya engkau mendengar masalah-masalah tanpa sadar, itu yang akan membentuk kecenderungan hatimu. Kalau engkau terus mendengar firman yang menguatkan, hatimu kuat, imanmu kuat. Engkau mau lihat apapun, engkau akan tetap mendeklarasikan apa yang benar. Tapi kalau engkau lihat kenyataan, matamu mulai teralih daripada melihat ke Tuhan, melihat kepada yang di sana yang penuh dengan kepesimisan, penuh dengan hal-hal yang negatif, yang terus diucapkan itu yang tanpa sadar engkau sedang mengaminkan dan terjadi dalam hidupmu. Mereka berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang, alias dia mau berkata gini, tanah perjanjian itu bukan milik kita. Loh, padahal Tuhan berjanji kepada mereka. Berarti alias mereka mau berkata, mereka meragukan Tuhan yang berjanji dalam hidup mereka. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sejak kapan mereka itu maju berperang tanpa Tuhan? Selama ini kalau mereka menang perang, Tuhan yang berperang ganti mereka, bukan tangan mereka. Renungkan ini. Tapi hari itu, tiba-tiba dari yang biasanya melihat ke Tuhan, gara-gara lihat keadaan, mereka mulai menawarkan bangsa itu, bangsa Israel keseluruhan, dengan mereka melihat apa yang dilihat masalahnya, coba itu diceritakan dengan gede-gede. Lalu mereka mulai mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan mereka. Lalu mereka mulai berkata bahwa bangsa itu lebih kuat dari kita. Alias mereka mau berkata gini, kita tidak bisa. Banyak orang hari ini berkata, Pak, keadaan pandemi Pak. Kalau mau pengen survive harus punya modal besar Pak. Dengar. Mau punya modal, enggak punya modal. Kalau Tuhan menyertai engkau, Tuhan bisa buat engkau punya modal. Dan Tuhan itu cukup buat hidupmu. Katakan amin. Banyak orang saudara, selama ini mengukur kekuatan Tuhan mulai diukur dengan kekuatannya sendiri. Saya mau berkata, kalau engkau sudah mengawali dengan iman, jangan kau akhiri dengan daging. Kalau engkau sudah mengawali dengan yang namanya percaya, jangan kau buang percayamu dan akhirnya engkau memilih kata orang. Berapa banyak orang sudah percaya ibadah sungguh-sungguh, dia terus mendeklarasikan firman Tuhan. Di ujung harusnya dia menerima mujizatnya. Tapi gara-gara ada orang ngomong, kelihatannya kamu sudah ke gereja, sudah mendeklarasi, gak ada sesuatu yang terjadi. Dengar. Lalu orang mulai ngomong, kelihatan di sana ada orang pinter tuh. Datang kau ke sana. Tanpa sadar Anda buang imanmu dan Anda mengakhirinya dalam daging. Pantes kita nggak pernah lihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang mendeklarasikan, saya percaya keluarga saya akan dipulihkan. Keluarga saya akan mengalami janji Tuhan. Keluarga saya akan mengalami kesehatan. Saya yang sakit akan mengalami kesembuhan. Saudara sudah percaya ini? Tiba-tiba saudara dengar, kan sedikit pakai alternatif kesembuhan alternatif kan nggak apa-apa. Saudara mulai buang imanmu dan memilih untuk engkau memilih sesuatu yang salah dalam daging. Saudara renungkan ini benar-benar. Saudara, tadi saya menulis dari kutipan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Pastor Kenneth Hagin. Dia nulis seperti ini. Jika Anda ingin membuat perbedaan dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, gereja Anda, dan komunitas Anda harus belajar berjalan dengan iman menurut firman Tuhan. Artinya gini, tidak mungkin imanmu tumbuh kalau tidak ada firman di sana. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kuasa iman kalau engkau tidak terus mendengar firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Tetap percaya bahwa janji akan terwujud, janji Tuhan akan terwujud meskipun Anda tidak melihat apapun terjadi. Renungkan ini saudara.
Saudara, waktu engkau mendeklarasikan firman, engkau mendengar firman, engkau hari ini terus memperkatakan firman, engkau memegang firman, engkau hidup dalam firman, kelihatannya tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak terlihat apapun terjadi. Kelihatannya kok biasa-biasa ya Pak, nggak ada apa-apa. Tetapi terus nyatakan janji Tuhan. Ketika segala sesuatu yang mengelilingi Anda negatif dan Anda tidak melihat jalan keluar, tetap nyatakan janji Tuhan. Tetap nyatakan firman Tuhan. Ketika semuanya gelap di sekitar Anda, teruslah menyatakan janji Tuhan. Tiba-tiba di tengah kegelapan itu akan ada lubang jarum cahaya. Hanya kecil mungkin saudara. Dan saat Anda terus berjalan menuju lubang jarum cahaya itu, Anda akhirnya akan berjalan melewatinya menuju kemenangan yang gemilang. Akhirnya apa yang kau harapkan terjadi dalam hidupmu. Perhatikan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kepada kita bahwa itu akan mudah. Tidak pernah berjanji akan mudah. Tetapi dia berjanji kepada kita bahwa dia akan membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Tuliskan dengan iman. Tuhan membawa saya kepada hidup yang penuh kemenangan. Kata kemenangan juga ada berkat. Di kata kemenangan ada yang namanya janji yang dikenapi. Di kata kemenangan ada yang namanya pencapaian di mana engkau maksimal dengan Tuhan. Tuliskan dengan iman. Tuhan membawa saya kepada hidup yang penuh kemenangan. Katakan amin. Ingat, berjalanlah dalam garis iman dalam firman Tuhan. Dan Anda akan melihat janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup Anda dan dalam kehidupan keluarga Anda. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan dahsyat. Saudara, kita terus harus membangun manusia iman dalam hidup kita. Untuk mendengar firman Tuhan. Terus mendengar perkataan Tuhan yang membangkitkan imanmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, perhatikan ini. Mereka setelah berkata, kita tidak bisa maju menyerang karena mereka lebih kuat. Lalu mereka menyampaikan, biasanya gini, setiap kabar bohong akan ditutupi dengan kabar busuk yang lebih dalam lagi. Lalu mereka mulai menyampaikan apa? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan perhatikan, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Tanpa sadar perkataan mereka itu menjadi sebuah nubuatan bagi mereka. Mereka ngomong, di sana itu orang-orangnya raksasa. Mereka pakai kabar bohong, kabar yang jahat. Mereka punya laporan yang buruk sekali, saudara. Untuk menawarkan bangsa itu. Dan akhirnya mereka ngomong, mereka raksasa dan kami ini belalang. Berapa banyak orang berkata gini, engkau lihat masalahmu seperti raksasa dan engkau lihat dirimu juga seperti belalang. Maka musuhmu akan lihat engkau benar-benar seperti belalang. Renungkan ini. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Makanya penting untuk berjalan dalam iman. Ketika Anda sudah mulai mendeklarasikan firman, berjalan, Anda mendeklarasikan firman Tuhan, memperkatakan iman saudara, engkau harus tetap berpegang teguh pada pengakuan imanmu. Karena ada upah yang menantinya. Ada janji Tuhan di sana. Tetapi banyak orang ketika mereka sepertinya nggak lihat apa-apa terjadi, lalu mereka mulai melepaskan ucapannya itu, pengakuannya dilepaskan. Karena mereka mendengar hal-hal yang menawarkan hati mereka, yang membuat hati mereka kecut dan tawar. Akhirnya apa? Mereka ngomong, masalahku ini terlalu gede Pak. Penyakit saya ini Pak, sudah saya bawa ke spesialis ini. Semua berkata sama Pak, saya tidak bisa disembuhkan. Dan saya hari ini hanya sebatang kara Pak, tinggal nunggu mati aja.
maka seperti yang kau katakan, maka demikianlah musuh akan menganggap engkau hanya seperti sebatang kara dan tinggal nunggu mati aja. Renungkan ini saudara, betapa pentingnya untuk kita memperhatikan apa yang kita dengar dan juga memperkatakan apa yang setelah respon kita tentang apa yang kita dengar. Waktu saya membaca ini saudara, hati saya itu terus diingatkan. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini terus engkau berjalan dalam iman, engkau hidup dalam iman, engkau mulai setia membaca firman, engkau mulai mendengar firman-firman iman lewat intimate worship maupun dalam renungan malam seperti ini. Saudara renungkan ini, apa yang kau dengar hari ini, kalau itu melemahkan engkau harus berkata tidak, saya akan sehat dan umur panjang, harusnya berkata gitu. Tapi berapa banyak malah justru kabar busuknya semakin dalam, sudah ngomong akhirnya mereka, masalahku tambah besar Pak, saya sampai akhirnya tidak mampu, apa daya hambamu ini, sepertinya saya memang harus binasa dan harus mati dengan penyakit ini. Saudara, akhirnya berapa banyak orang mereka mati tanpa mereka mengalami janji Tuhan. Dan semenjak kejadian ini, Tuhan itu marah sama mereka karena seluruh bangsa Israel akhirnya jadi tawar hati saudara. Sampai Tuhan menyampaikan firman-Nya seperti ini. Seperti yang kau ucapkan di hadapanku, aku akan buat itu terjadi. Apa yang diucapkan mereka? Mereka ngomong, apakah tidak ada kuburankah maka Tuhan ingin membunuh kami di padang gurun ini. Ketika mereka saudara sudah mengucapkan, akhirnya Tuhan buat jadi. Maka mereka yang sudah mencobai Tuhan 10 kali gak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan hampir sebagian besar mereka, generasi awal mati di padang gurun, gak lihat tanah perjanjian. Padahal mereka sudah intai itu. Sudah di perbatasan. Tapi gak dapatkan apa-apa. Generasi yang lahir di padang gurun itulah, dan Yosua dan Kaleb yang bisa sampai. Musa pun tidak, Harun pun tidak. Ini mengenaskan. Banyak orang percaya janji Tuhan. Saya mau berkata seperti ini. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapinya dalam hidupmu? Kalau engkau percaya, engkau harus pegang itu teguh. Jangan lepaskan, jangan mau mundur dari apa yang kau percaya. Tapi berapa banyak orang mulai meninggalkan, melepaskan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan Tuhan. Bersungut-sungut seperti orang Israel, nyalahkan Tuhan. Perkataannya salah, apa yang terjadi ujungnya? Tidak sampai kepada janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan dalam hidupnya. Saudara, ini yang dituliskan itu selalu memberi pelajaran buat kita. Sama, engkau sudah mengawali dengan Tuhan. Jangan lepaskan imanmu dan engkau mengakhirinya. Engkau enggak finishing well, tapi justru engkau melepaskan imanmu, enggak percaya Yesus lagi. Berapa banyak orang gara-gara mendengar berita yang salah, mereka mendengar berita yang busuk, yang jahat, mereka meninggalkan imannya dan mereka memilih karena pasangan hidup, karena ini mereka sudah meninggalkan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu tetap pegang teguh imanmu dan berkata, sekali Yesus tetap aku Yesus. Karena Yesus yang sudah mengikatkan dengan perjanjian darah dalam hidup kita. Katakan amin. Maka saudara perhatikan gini. Apa yang akan kau dengar itu akan mempengaruhi hatimu. Dan itu juga yang akan keluar dalam perkataan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar hari ini. Engkau boleh menjadi orang yang bangkit dan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan setiap janji Tuhan mulai semua yang dijanjikan dalam hidupmu satu persatu digenapi dalam hidupmu. Ya, digenapi. Digenapi. Terjadi dalam hidupmu. Tapi perhatikan yang kau dengar. Jangan dengar suara-suara sumbang. Jangan dengarkan distorsi dunia. Jangan dengarkan semua kebisingan dunia yang mempengaruhi imanmu. Tapi hari ini berdiri di atas dasar firman. Percayai setiap firman Tuhan. Memilih untuk terus memandang kepada Yesus. Dan sendengkan telingamu kepada firman-Nya. Dan perkatakan,
Karena apa yang kau perkatakan itu juga yang nanti akan kau terima. Banyak orang gak bisa terima karena seringkali setelah mereka mendengar yang salah, mulai hatinya terganggu, mereka mengucapkan yang salah. Apa yang kau ucapkan terhadap keluargamu? Apa yang kau dengar dan hari ini kau ucapkan buat kesehatanmu? Apa yang kau dengar hari ini dan engkau ucapkan kepada pekerjaanmu? Apa yang kau dengar hari ini dan engkau ucapkan terhadap suami atau istrimu, bahkan kepada anak-anakmu? Itu yang akan terjadi. Makanya saya ajari Bapak Ibu untuk benar-benar perhatikan perkataan kita. Mereka membuat laporan-laporan yang jahat sehingga mempengaruhi bangsa itu sampai akhirnya itu bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Malam hari ini kita sadar dan berdiri di atas kebenaran untuk kita melihat mujizat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Ayat terakhir saudara. Di dalam Markus 11 ayat 23 perhatikan ini. Saya ulang-ulang ini buat saudara. Markus 11 ayat 23 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, ketika engkau berkata kepada gunung masalahmu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi bagimu. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, perhatikan, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi apa yang diperkatakannya itu akan terjadi baginya. Betapa pentingnya kuasa perkataan itu. Makanya saudara, waktu baca, saya itu ngajar Bapak Ibu untuk masuk dalam sebuah tuntunan Tuhan. Kita belajar banyak tentang iman, belajar tentang pelayanan malaikat, belajar tentang yang namanya mengaktifasi otoritas rohani. Salah satunya selalu dengan perkataan. Waktu perkataanmu benar, saudara, engkau akan lihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saudara, sebenarnya mujizat Tuhan itu enggak lihat bagaimana saudara dari orang mana suka ke gereja atau enggak. Sebenarnya bukan aktivitas agamawinya yang dilihat. Tapi sesungguhnya yang diperhitungkan, yang harus dilihat adalah apakah engkau percaya akan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Maka ketika engkau percaya, ketika ada gunung masalah, engkau harus perintahkan itu pergi dalam hidupmu. Makanya itu yang harus saudara bangun. Kalau engkau sering mendengar hal-hal yang melemahkan imanmu, maka pastilah perkataanmu akan berubah. Dan perkataan pasti akan jadi perkataan yang negatif dan pesimis. Saya berdoa Bapak Ibu nangkap kebenaran ini, sederhana. Belajar apa yang kau dengar. Kalau engkau dengar hal-hal yang menakutkan, engkau dengar hal-hal yang buruk, engkau dengar berita-berita yang buruk, saudara maaf, terus dengerin aja berita tentang COVID. Saudara akan ketakutan sendiri. Engkau keluar akan ketakutan. Kenapa? Tanpa sadar akan mempengaruhi hatimu. Maka yang keluar dari percakapanmu selalu akan berita hal yang negatif, yang mati tambah banyak mungkin. Saudara akan, wah jangan-jangan ini OTG. Waspada bagus, berjaga-jaga baik. Tapi kalau kita ketakutan, itu yang salah. Maka saya mau berkata Bapak Ibu, apa yang kau dengar yang terus didengarkan berulang kali akan membentuk kecenderungan hatimu. Hal yang sama, kalau engkau terus mendengar firman yang membangkitkan imanmu, tanpa sadar imanmu akan bertumbuh dengan sendirinya. Sehingga perkataanmu akan menjadi perkataan yang optimis dan engkau pasti akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Makanya itu yang perlu kita bangun hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Mari hari ini percaya, terus deklarasikan. Jangan dengar omongan-omongan yang negatif. Mungkin engkau dengar omongan, wah ini kankernya semakin menakutkan. Nah saudara gini loh. Renungkan hal sederhana ini. Kalau saudara isi dengan berita kanker dan bahkan saudara ngucapin banyak kanker. Benar itu yang jadi saudara. Tapi kalau saudara ngomong kayak gini, tidak ada kanker, sembuh. Sama. Seiring dengan bagaimana engkau sering mengucapkan, engkau balas dengan perkataan yang jauh lebih baik, yang benar. Tidak ada kanker, saya sehat, tidak ada. Pasti jadi saudara.
Hukum dunia aja. Kalau saudara pernah dengar apa hukum law of attraction, disuruh nulis saja. Saya terima kesembuhan, saya terima kesembuhan, saya terima. Suruh merenungkan, mengucapkan. Secara hukum dunia aja jadi kok saudara. Apalagi kita di dalam Tuhan. Tapi banyak orang percaya, tidak terlalu percaya, makanya banyak orang salah mengucapkannya. Yang didengar hal-hal negatif. Makanya kadang kita perlu tutup telinga kita dari hal-hal yang negatif itu, tutup saudara. Terus betul saudara, dalam pelayanan ada orang ngomong, wah ini pendeta ngomongnya iman, mujizat, berkat aja. Saya tutup telinga aja. Ya udah, emang kenapa? Ngapain ngurusin orang? Lebih baik berjalan dalam kebenaran, lihat mujizat Tuhan. Daripada saudara mikirin, ini gimana ya masalahnya, jalan keluarnya. Lebih baik saudara berkata gini, saya terima jalan keluar saya terima kesembuhan saya. Dalam nama Yesus saya terima mujizat saya. Itu jauh lebih baik daripada saudara pikirin stres, bingung, gak tahu apa yang saudara buat. Akhirnya saudara malah sakit, lalu Anda ngomong sakit ini Pak, pinggang saya sakit Pak, ini saya mules Pak, asam lambung saya Pak, ini mah saya. Saudara terus omongin aja. Tambah parah pasti. Tapi waktu saudara ngomong, saya terima kesembuhan, seperti saudara gampang saudara ngucapin hal yang negatif, hal yang positif harusnya dengan lebih mudah lagi engkau berkata. Tapi banyak orang gak biasa saudara. Saudara gini loh, renungan sejenak gini. Orang gak perlu belajar untuk ngomong kotor itu gak perlu belajar. Dengar aja terus jadi tuh. Betul gak? Kalau gak percaya, anakmu bawa yang sekolah kumpulin ke orang-orang yang di preman di jalanan. Lama-kelamaan bahasanya akan sama seperti itu. Padahal dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya seperti itu. Jadi di mana engkau sering dengar itu yang akan mempengaruhi perkataanmu juga. Nah sama, kalau engkau terus mendengar firman Tuhan tanpa engkau sadari, engkau sedang melatih perkataan iman itu keluar. Maka renungkan apa yang kau dengar. Jangan salah mendengar. Jangan salah dengar. Kalau ada orang yang ngomong gini, Tuhan izinkan penyakit ini untuk mendidik saudara. Saya tuh kadang bukan meragukan pernyataan itu saudara. Tuhan itu tidak pernah memberi kita itu sakit penyakit saudara. Karena dia baik. Saya lihat satu hal yang sederhana. Walaupun ada diizinkan, tapi yang datangin sakit itu siapa? Setan, bukan Tuhan. Ayub sakit karena setan, karena tudung perlindungannya diangkat. Maka dia bisa menjamah tubuh Ayub. Tapi kalau ditanya, apakah Tuhan memang mau merencanakan supaya Ayub ini dengan sakitnya? Enggak. Gini loh, firman Tuhan kan berkata, dia Bapa yang baik. Engkau Bapa yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapamu di surga. Jadi sebenarnya Bapa kita itu sangat baik. Dia mau Bapak Ibu mengalami janjinya. Maka hari ini percayakan hidupmu kepadanya. Dengar apa yang menjadi firman-Nya dan belajar membangun manusia rohmu. Saya percaya Bapak Ibu mujizat ada di depanmu dan pasti terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya selesai, saya pengen Bapak Ibu ayo nyanyikan pujian ini. Saudara deklarasikan terus, pujian ini lama saudara, tapi saya suka sekali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Saya pengen Bapak Ibu sama-sama dengan saya nyanyikan pujian ini.
Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku kuat saat kau bertindak, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ayo nyanyikan dengan iman. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin ubah area hidupmu. Perhatikan apa yang kau dengar. Dan perhatikan apa yang kau perkatakan. Saya mengajak Bapak Ibu konsisten memperkatakan iman. Memperkatakan janji Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Kalau perlu Bapak Ibu catat itu. Besar-besar setiap ada di handphone Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat, saudara langsung memperkatakan itu. Memperkatakan itu. Memperkatakan firman Tuhan itu jadi dalam hidupmu. Saudara, engkau gak bisa ubah banyak hal dalam hidupmu hanya dengan saudara mengubah dengan kekuatanmu. Gak mungkin. Karena suatu kali engkau capek. Tapi kalau engkau ubah dengan firman, engkau mulai mengubah perkataanmu dengan mengisinya dengan firman. Sesering mungkin. Saya lihat apa yang kau harapkan pasti jadi. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka orang-orang dipakai jadi tokoh-tokoh iman. Saya tahu mereka orang yang sama. Mereka menggantungkan hidupnya kepada iman. Coba hari ini berpikir bahwa bukan kekayaan yang kau harapkan. Bukanlah kau menggantungkan pada kekayaan, harta, jabatan, karirmu. Bukan itu, kau menggantungkan jangan kepada itu. Tapi gantungkan hidupmu sebagai satu-satunya hanya kepada firman. Waktu kau gantungkan hidupmu sepenuhnya, mulai hari ini berubah. Bahkan dalam percakapanmu yang biasanya ngomong ngalor ngidul gak jelas, mulai hari ini saudara gantikan dengan perkataan firman. Lebih banyak mengucapkan firman. Saya tuh terima dengan rema, banyak yang disembuhkan. Coba Bapak Ibu, bukan coba, saudara lakukan dengan setia. Saudara akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Maka saudara puasa ngomong yang gak benar, puasa ngomong yang hal-hal yang najis, yang kotor, yang gak baik. Puasa ngomong itu, ngomong dengan yang baik aja. Yang firman Tuhan yang ingin saudara terjadi dalam hidupmu itu yang kau ucapkan. Saya lihat ada banyak mujizat terjadi. Amin. Saudara, kalau kau perlu apa yang ada yang sudah disampaikan, sudah kau pernah dengar, ulang-ulang dengarkan kepada telingamu. Sehingga itu membentuk kecenderungan hatimu untuk kau percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu tidak sedang nyeneng-nyenengi saudara, bukan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin, itulah perkataan Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup. Ketika engkau belajar untuk mempercayainya lebih daripada apapun. Malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu angkat kedua tanganmu.
Aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, supaya mereka juga boleh memperhatikan apa yang mereka dengar. Kalau yang mereka dengar selama ini berita-berita yang tidak baik, yang menakutkan, yang membuat hati mereka kecut dan tawar, hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, supaya mereka boleh mendengar hal yang benar, yang membangkitkan iman mereka. Aku berdoa juga perkataan mereka menjadi perkataan yang penuh iman. Hari ini aku berdoa melepaskan urapan Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang kuat dalam kuat kuasa Tuhan. Mereka menjadi orang yang terima pengurapan yang baru. Sekarang terima dengan iman di dalam nama Yesus. Urapan yang baru yang membuat engkau semakin cinta akan firman-Nya. Semakin engkau terus mendeklarasikan firman-Nya dalam hidupmu. Entahkah itu kesembuhan, pemulihan, perbuatan ajaib Tuhan terjadi digenapi dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Dan aku berdoa hari ini, berkati umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Demi nama Yesus, hamba bersyukur, hamba percaya, berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan dengan keluarga. Terima kasih buat waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa quality time dengan keluarga. Dan besok dalam ibadah minggu saya akan buka dari jam 5 pagi. Bapak Ibu bisa sama-sama seperti intimate worship. Bapak Ibu kita menyembah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diberi untuk mempersiapkan besok. Temanya adalah bagaimana kita waspada dan menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu akan dilayani oleh Ibu Pendeta Malsen. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, memberkati hidup Bapak Ibu saudara semua. Dan Bapak Ibu, saya Pastor Elisa, saya undur diri. Kalau ada sesuatu yang disampaikan, Bapak Ibu bisa kirimkan ke nomor WA saya yang tertera di layar di 0896 64 700 700. Ayo sama-sama semangat, sama-sama menuai janji Tuhan, sama-sama melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu yang sudah memberkati kami, dan kami percaya semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.